Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat data, kali ini sebagaimana biasa BPS Kota Batam akan menyampaikan berita resmi statistik untuk beberapa indikator. Adapun pada kali ini akan disampaikan tentang inflasi, perkembangan pariwisata, perkembangan ekspor impor, dan perkembangan transportasi. Kita langsung ke indikator pertama, yaitu inflasi. Untuk bulan Januari tahun 2025, di Kota Batam, inflasi mantuman adalah sebesar 0,87%. Sedangkan untuk inflasi tahun kalendernya atau year to date juga di angka yang sama di 0,87%. Untuk inflasi tahun ke tahun, Januari 2025 dibandingkan dengan Januari 2024 di angka 2,54%. Kalau kita lihat untuk Kepulauan Riau, maka inflasi mantumannya adalah sebesar 0,43%. Untuk inflasi tahun kalendernya juga sama di 0,43%. Untuk inflasi tahun ke tahunnya ada di angka 2,01%. Sedangkan untuk Indonesia, bulan ke bulannya di angka minus 0,76% atau terjadi deflasi sebesar 0,76%. Untuk tahun kalendernya juga sama, terjadi deflasi 0,76%. Inflasi tahun ke tahunnya di angka yang sama, tapi inflasi, bukan deflasi. 0,76% inflasi. Kalau kita lihat kelompok pengeluaran di Mantuman ini sebagai penyumbang inflasi, kita bagi menjadi 11 rincian, ya. Mulai dari makanan, minuman, dan tembakau, di mana terjadi inflasi sebesar 2,44%, dengan andil inflasinya di angka 0,7%. Pakaian dan alas kaki inflasinya 0,05%. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga di angka 0,47%. Untuk perlengkapan peralatan dan pembelian rumah rutin rumah tangga di angka 0,04%. Kesehatan di 0,02%. Untuk transportasi terjadi deflasi sebesar 0,57%. Informasi dan jasa keuangan, rekreasi, olahraga dan budaya, dan pendidikan, inflasinya sangat kecil. Sedangkan untuk penyediaan makanan dan minuman atau restoran, terjadi inflasi sebesar 1,27%. Untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya, terjadi inflasi sebesar 0,74%. 10 komoditas dengan andil inflasi atau deflasi terbesar mantuman di Januari 2025 dapat kita lihat di sini. Yang memberikan andil inflasi, terlihat bahwa cabai merah andilnya cukup besar di 0,421%, untuk cabai rawit di 0,183%, daging ayam ras di 0,094%, sewa rumah 0,068%, emas perhiasan di 0,047%, hingga yang ke-10 adalah ikan layang atau ikan benggol di 0,018%. Untuk deflasi, komoditas yang menyumbang adalah antara lain angkutan udara dengan andil deflasi sebesar 0,094%, bawang merah 0,082%, tomat 0,061%, sawi hijau 0,026%, ikan kembung atau ikan gembung di 0,023%, sampai di sabun mandi cair yang ke-10 di 0,01%. Kemudian kalau kita lihat kelompok pengeluaran secara year on year, sama seperti tadi ada beberapa kelompok pengeluaran, ya. Mulai dari makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 3,65%, andilnya di 1,06%.
pakaian dan alas kaki di 3,3%, perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga di 3,37%, perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga deflasi 0,68%, kesehatan 0,8%, transportasi 1,03%. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan di 0,07%. Rekreasi, olahraga, dan budaya 0,31%. Pendidikan, deflasi 1,45%. Penyediaan makanan dan minuman atau restoran di 2,43%. Perawatan pribadi dan jasa lainnya paling tinggi 8,89%. Untuk andilnya, 10 komoditas yang dengan andil inflasi atau deflasi terbesar secara year on year, kita lihat di Januari 2025 yang andil inflasi terbesar, 10 terbesar adalah pertama, emas perhiasan, andilnya sebesar 0,465%, tarif listrik di 0,322%, cabai merah 0,291%, cabai rawit 0,179%, sewa rumah 0,163%, sampai santan segar di 0,078% di 10 di urutan ke-10. Untuk deflasi, maka kita lihat di sini komoditas sekolah menengah atas andilnya deflasi sebesar 0,209, bayam 0,151%, tomat 0,128%, kangkung 0,084%, kacang panjang 0,063%, sampai terakhir di 10 dan 10 adalah deterjen cair di 0,021%. Secara ringkas, inflasi Januari 2025, maka terjadi inflasi sebesar 0,87% secara month-to-month, kalau secara year on year-nya di 2,54%. Untuk inflasi year to date-nya sebesar 0,87%. Untuk penyumbang utama inflasi di bulan Januari secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,7%, di mana komoditas penyumbang inflasinya yang utama antara lain cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, mie, dan cabai hijau. Sedangkan untuk penyumbang utama inflasi secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau andilnya 1,06%, dengan komoditas penyumbang utamanya adalah cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, beras, dan minyak goreng. Kelompok berikutnya adalah kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, di mana andilnya adalah sebesar 0,56%. Komoditas penyumbang utamanya adalah tarif listrik, sewa rumah, dan bahan bakar rumah tangga. Untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, andilnya adalah sebesar 0,52%, di mana komoditas utamanya adalah emas perhiasan. Berikut akan disampaikan perkembangan pariwisata Kota Batam untuk bulan Desember tahun 2024. Di Kota Batam, pada Desember tahun 2024 terjadi kenaikan 42,03% dibandingkan dengan November tahun 2024. Ya, di bulan Desember kedatangan wisatawan mancanegara adalah sebanyak 159.982 kunjungan. Secara year on year juga naik sebesar 6,76%, ya, dibandingkan dengan Desember tahun 2023. Untuk 10 besar kunjungan wisatawan mancanegara berdasarkan kebangsaan, dapat kita lihat bahwa Singapura masih menduduki peringkat pertama dengan kunjungan sebanyak 88.520 kunjungan, disusul Malaysia dengan sebanyak 36.902 kunjungan, kemudian India di 3.944 kunjungan, sampai Inggris terakhir di 869 kunjungan. Selanjutnya adalah tentang perkembangan tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Kepulauan Riau. Untuk bulan Desember, terjadi peningkatan sebesar 1,94 poin dibandingkan dengan November tahun 2024.
dengan tingkat penghunian kamarnya sebanyak 59,92%. Sedangkan secara year on year terjadi penurunan 1,55 poin dibandingkan dengan Desember tahun 2023. Kalau kita lihat rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau secara total, maka untuk seluruh bintang terjadi rata-rata sebanyak 1,73 hari, turun dibandingkan November yang 1,86 hari. Baik, itu adalah tentang wisatawan mancanegara. Selanjutnya adalah tentang perkembangan ekspor impor. Sekarang kita bahas tentang perkembangan ekspor Kota Batam. Pada bulan Desember tahun 2024, nilai ekspor mencapai 1.341,70 juta US dollar, turun 3,8% dibandingkan November 2024, yang nilainya adalah 1.394,75 juta US dollar. Kalau kita lihat secara year on year, dibandingkan dengan Desember 2023, maka terjadi kenaikan sebesar 6,68%. Dari 1.257,72 juta US dollar menjadi 1.341,7 juta US dollar. Kalau kita lihat secara total, Januari sampai Desember, kita bandingkan di 2023 dan 2024, maka total ekspornya terjadi kenaikan sebesar 10,1% dari 14,61 miliar US dollar di tahun 2023 menjadi 16,09 miliar US dollar di tahun 2024. Kalau untuk non-migas dan migasnya, kita lihat di sini migas mengalami peningkatan ekspor dari 13,77 miliar US dollar naik 9,67% menjadi 15,11 miliar US dollar. Untuk migasnya juga naik dari 0,84 miliar US dollar naik 17,16% menjadi 0,98 miliar US dollar. Untuk share ekspor non-migas terbesar di Desember tahun 2024 adalah mesin peralatan listrik di 612,76 juta US dollar, dan yang kedua adalah benda-benda dari besi dan baja sebesar 116,41 juta US dollar. Baik, selanjutnya kalau kita lihat nilai ekspor menurut sektor di Kota Batam. Untuk migas dari 0,84 miliar US dollar di tahun 2023 naik 17,16% menjadi 0,98 miliar US dollar. Untuk pertanian dari 0,05 miliar US dollar turun 48,97% menjadi 0,03 miliar US dollar. Untuk industri pengolahan dari 13,54 miliar US dollar naik menjadi 14,94 miliar US dollar, naik sekitar 10,31%. Untuk tambang dari 0,18 miliar US dollar turun 21,49% menjadi 0,14 miliar US dollar. Negara tujuan ekspor di tahun 2024 yang paling utama adalah ke Singapura. Januari Desember 2024 pangsanya adalah sebesar 26,23%. Sedangkan yang berikutnya adalah ke Amerika Serikat dengan pangsa pasar sebesar 25,13% dan Australia di 10,82%. Untuk nilai ekspor melalui pelabuhan utama Kota Batam, kita lihat di sini yang paling besar di Desember tahun 2024 adalah Batu Ampar. Untuk Januari sampai Desember juga masih di Batu Ampar di kalau di Desembernya di 864,2 juta US dollar,
secara akumulasi di tahun 2024 sebesar 9.736,25 juta US dollar, di mana perannya sekitar 60,52% untuk di Batu Ampar dari seluruh ekspor keluar. Selanjutnya, kalau kita lihat volume ekspornya, maka yang terbesar adalah dari Kabil selama bulan Desember di 139,3 ribu ton. Begitu juga secara akumulasi dari Januari sampai Desember juga dipegang oleh Kabil Panau sebanyak 4.001,23 ribu ton dengan peran sebesar 53,71%. Tadi adalah tentang ekspor. Sekarang kita akan berlanjut ke impor Kota Batam. Di bulan Desember tahun 2024 terjadi impor sebesar 1.273,85 juta US dollar, turun 2,68% dibandingkan dengan November tahun 2024. Secara year on year, terjadi peningkatan impor sebesar 31,72% dari 967,08 juta US dollar menjadi 1.273,85 juta US dollar. Secara total, untuk impor dari Januari-Desember 2023 dibandingkan dengan Januari-Desember 2024, maka kita lihat di sini total impor dari 13,84 miliar US dollar naik 3,2% menjadi 14,29 miliar US dollar. Non migas dari 13,74 miliar US dollar naik 3,33% menjadi 14,2 miliar US dollar. Untuk migasnya sendiri dari 0,1 miliar US dollar turun 13,62% menjadi 0,09 miliar US dollar. Sedangkan untuk share impor non migas terbesar tahun 2020 Desember tahun 2024 dapat kita lihat mesin dan peralatan listrik sebesar 496,35 juta US dollar, disusul mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 178,21 juta US dollar. Untuk nilai total impor berdasarkan migas dan non migasnya, kita lihat di sini migas tadi sudah disebutkan dari 0,1 miliar US dollar turun 13,62% menjadi 0,09 miliar US dollar. Kemudian pertanian naik dari 0,225 miliar US dollar naik 83,12% menjadi 0,45 miliar US dollar. Industri pengolahan juga naik dari 13,45 miliar US dollar menjadi 13,73 miliar US dollar, naik sebesar 2,07%. Untuk impor tambang dari 0,03 miliar US dollar turun 48,24% menjadi 0,01 miliar US dollar. Asal negara barang impor sepanjang Januari sampai Desember 2024, maka dapat kita lihat terbesar adalah dari Tiongkok dengan pangsa 34,92%, disusul dari Singapura 13,63% dan Jepang 7,91%. Nilai impor melalui pelabuhan utama Kota Batam kita lihat masih dipegang Batu Ampar di bulan Desember sebesar 873,06 juta US dollar dengan akumulasi sepanjang tahun 2024 10.515,58 juta US dollar, di mana perannya sebesar 73,61%. Kalau kita lihat volume impornya, di Batu Ampar juga paling besar. Di Desember sebesar 258,442 ribu ton dengan akumulasi sepanjang tahun 2024 sebesar 2.373,09 ribu ton.
perannya sebesar 67,78%. Untuk neraca perdagangan di Kota Batam sepanjang Desember terjadi surplus sebesar 67,85 juta US dollar. Sedangkan sepanjang tahun 2024 maka terjadi surplus sebesar 1.800,88 juta US dollar. Berikutnya adalah perkembangan transportasi udara dan laut Desember tahun 2024. Untuk penumpang angkutan udara, kita lihat untuk domestik total di Desember ada sebanyak 348.082 penumpang, naik sebesar 20,79% dari November tahun 2024. Sedangkan untuk internasional, dari 7.395 penumpang di bulan November tahun 2024, naik 43,33% menjadi 10.599 penumpang di bulan Desember tahun 2024. Secara akumulasi sepanjang tahun 2024, maka dapat kita lihat untuk penumpang domestik ada sebanyak 3.842.288 penumpang. Untuk penumpang internasionalnya ada sebanyak 85.358 penumpang sepanjang Januari-Desember 2024. Kalau secara year on year, Desember 2024 dibandingkan dengan Desember 2023 terjadi kenaikan sebesar 6,68% dari 326.272 penumpang menjadi 348.082 penumpang. Kalau sepanjang 2024 terjadi kenaikan 0,41% dibandingkan dengan sepanjang tahun 2023. Untuk penumpang internasional, kalau yang tadi domestik, ini internasional, maka secara year on year, dari 3.366 penumpang di tahun 2023, Desember 2023, naik 214,88% menjadi 10.599 penumpang di Desember 2024. Secara kumulatif, sepanjang tahun 2023 adalah 45.169 penumpang, naik 88,97% menjadi 85.358 penumpang untuk sepanjang tahun 2024. Kalau bongkar muat kargo angkutan udara domestik dan internasional di bulan November untuk domestik dulu, bongkar November 2.388,39 ton, naik menjadi 2.806,56 ton di bulan Desember tahun 2024, naik sebesar 17,51%. Untuk muatnya dari 533,21 ton di bulan November tahun 2024, naik juga 26,36% menjadi 673,76 ton di bulan Desember tahun 2024. Untuk internasional, kita lihat bongkarnya. November tahun 2024, 5,27 per ton, naik 43,11% menjadi 7,54 ton di bulan Desember tahun 2024. Sedangkan untuk muatnya, dari 71 ton di bulan November tahun 2024 turun 98,63% menjadi 0,98 ton di bulan Desember tahun 2024. Kemudian kita berlanjut ke penumpang angkutan laut. Untuk penumpang angkutan laut domestik, total penumpangnya Desember tahun 2024 adalah sebesar 391.036 penumpang, naik 38,71% dari bulan November di 281.908 penumpang. Untuk internasionalnya, dari 393.146 penumpang internasional,
di bulan November naik 40,44% menjadi 552.144 penumpang di bulan Desember tahun 2024. Secara kumulatif untuk penumpang angkutan laut, maka kita lihat Januari-Desember di domestik sebanyak 3.851.258 penumpang. Untuk internasionalnya sebanyak 4.822.447 penumpang. Secara year on year untuk penumpang angkutan laut domestik, maka kita lihat Desember 2023 385.074 penumpang, naik 1,55% menjadi 391.036 penumpang di Desember tahun 2024. Secara kumulatif, di tahun 2023 ada sebanyak 3.667.981 penumpang, naik 5% menjadi 3.851.258 penumpang di 2024. Untuk internasionalnya, secara year on year dari 500.746 penumpang Desember 2023 naik 10,26% menjadi 552.144 penumpang di Desember tahun 2024. Secara kumulatif, Januari Desember 2023 di 4.447.272 penumpang naik 8,44% menjadi 4.822.447 penumpang di tahun 2024. Untuk bagasi, bongkar muat angkutan laut domestik dan internasional dapat kita lihat. Domestik terlebih dahulu, maka untuk domestik bongkar di bulan November 957.571,12 ton, turun 7,22% menjadi 888.440 ton di Desember tahun 2024. Untuk muatnya sendiri naik 5,74% dari 307.119 ton di bulan November 2024 menjadi 324.762 ton di bulan Desember tahun 2024. Untuk internasionalnya, kita lihat November tahun 2024 bongkar 419.977 ton, turun 38,49% menjadi 258.317 ton di Desember 2024. Sedangkan untuk muatnya dari 186.214 ton di bulan November tahun 2024 naik 12,09% menjadi 208.724 ton di bulan Desember tahun 2024. Baik, demikian adalah beberapa indikator yang dapat kami sampaikan. Namun, sebelum ditutup, maka kami ingin sedikit menyampaikan sosialisasi terkait sensus ekonomi tahun 2026. Jadi, BPS insya Allah di tahun 2026 akan mengadakan sensus ekonomi yang mana cakupannya mulai dari kewilayahan, skala usaha, lapangan usaha, benchmarking indikator ekonomi, permodalan, kinerja, kendala, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Untuk targetnya mulai dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas. Isu-isu penting yang akan dijawab oleh SE 2026 antara lain daya saing usaha, peta perekonomian wilayah, jumlah UMKM dan kontribusinya, penerapan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan, kemudian juga akan dilihat persoalan dunia usaha dan juga bantuan yang mungkin dibutuhkan. Oleh karena itu, kami dari Badan Pusat Statistik, khususnya di BPS Kota Batam, memohon bantuan dari seluruh masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi
dalam rangka sensus ekonomi tahun 2026 yang akan datang. Terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.